Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membahas tokoh inspiratif Islam, simak selengkapnya. Namanya dikenal kalangan para sahabat Rasulullah, Said bin Amir al-Jumahi. Ia seorang yang menjual dunia untuk kepentingan akhiratnya. Mencukupkan diri mengambil sebatas apa yang ia butuhkan dalam hidupnya. Tidak berlebihan, dan sangat sederhana. Tatkala Khalifah Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai gubernur Homs di Syam, ia pun berkata, "Wahai Umar, saya memohon kepada Allah semoga Anda tidak mendorong saya condong kepada dunia." "Celakalah engkau," kata Umar. "Engkau telah pikulkan beban pemerintahan ini di pundakku. Tetapi kemudian engkau menghindar dan membiarkanku repot sendiri," keluh Umar. "Demi Allah, saya tidak akan membiarkan Anda," jawab Said. Kesederhanaan Said bin Amir. Suatu hari Khalifah melakukan kunjungan ke wilayah Syam. Sesampainya di daerah Homs, beliau mendengar banyak keluhan dari penduduk tersebut. Beliau lalu menanyakan kabar pemimpin Homs. Sang Khalifah bertanya, "Bagaimana kabar pemimpin kalian?" "Itulah yang ingin kami keluhkan wahai Khalifah," jawab mereka. Tidak mau berburuk sangka, Khalifah pun mengumpulkan mereka dengan pemimpinnya. "Apa yang kalian keluhkan?" tanya Khalifah. Mereka menjawab, "Pemimpin kami tidak menemui kami kecuali saat matahari sudah tinggi. Yang kedua, ia tidak pernah mau ditemui saat malam hari. Ketiga, dalam 1 bulan ada 1 hari ia sama sekali tidak menemui kami. Dan yang keempat, kami selalu menemui beliau dalam keadaan murung dan sedih, sehingga orang-orang keluar dari majelisnya." Khalifah berpaling dan bertanya, "Benarkah itu wahai Said?" Said berkata, "Demi Allah ini amat berat untuk aku katakan. Kami adalah keluarga miskin sehingga aku sendiri yang harus memenuhi kebutuhan keluargaku di pagi hari. Lalu aku berwudu dan menemui wargaku. Yang kedua, sebenarnya aku juga enggan menyebutkannya. Akan tetapi aku telah menjadikan siangku untuk manusia. Maka kujadikan malamku untuk Allah, beribadah. Yang ketiga, wahai Amirul Mukminin, aku tidak mempunyai pakaian kecuali yang aku kenakan ini. Sehingga aku harus mencucinya sekali setiap bulan dan menjemurnya untuk dipakai di kemudian hari." Untuk yang keempat, Said melanjutkan, "Saat aku berkubang dalam kemusyrikan, aku melihat kematian sahabat Rasulullah, Khubayb bin Adi. Saat ia, Khubayb, disiksa, orang-orang Quraisy menanyakan kepadanya, apakah ia mau jika Rasulullah menggantikannya. Maka Khubayb mengatakan bahwa ia tidak rela jika ia, keluarga, dan anak-anaknya selamat, sedangkan Rasulullah terluka walaupun hanya karena sebuah duri. Hingga saat ini aku khawatir Allah tidak mengampuniku karena tidak tergerak menolongnya, Khubayb." Umar pun berseru, "Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari berburuk sangka kepada Said, gubernur yang miskin." Suatu hari datanglah rombongan Homs ke Madinah menyampaikan hajat mereka kepada Khalifah Umar. "Tuliskan untukku nama-nama orang fakir dan miskin di negeri kalian untuk dipenuhi kebutuhannya," ujar Khalifah Umar. Mereka pun menyerahkannya. Lalu sang khalifah tersentak melihat satu nama yang tertulis. Dengan penuh rasa ingin tahu beliau bertanya, "Siapa Said bin Amir?" Mereka menjawab, "Ia gubernur kami, wahai Amirul Mukminin." "Gubernur kalian seorang yang miskin?" tanya khalifah. "Benar, ya Amirul Mukminin. Sudah beberapa hari tidak tampak asap mengepul dari dalam rumahnya," jawab mereka. Mendengar hal itu, Khalifah Umar menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Lalu beliau mengambil uang sebesar 1.000 dinar untuk diberikan kepada Said. "Kembalilah ke Homs. Sampaikan salamku kepadanya, Said, dan berikan harta ini untuk memenuhi kebutuhannya," ujar Khalifah Umar. Tatkala Said mengetahui Khalifah Umar memberinya uang yang banyak, ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Seakan dia tertimpa oleh sebuah bencana besar. Istrinya yang khawatir bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah Amirul Mukminin wafat?" "Bencana telah masuk ke dalam rumah kita," jawab Said. Tanpa tahu pemberian khalifah, sang istri menimpali, "Menjauhlah darinya." Said meminta kepada istrinya, "Maukah kau membantuku?" "Ya," jawab istrinya dengan penuh taat. Maka suami istri tersebut membagikan 1.000 dinar itu dalam pundi-pundi kecil kepada para fakir miskin.
Teladan seperti Said tidak akan pernah lahir di sistem kapitalis sekuler. Penyakit Wan telah bersarang di dada para pemimpin hari ini. Jangankan menjadi miskin, untuk sekadar membagi separuh kekayaan yang didapat saja rasanya mustahil terjadi. Sungguh sangat jauh kita temukan sosok pemimpin yang begitu sederhana dalam sistem sekuler. Menjauhi kenikmatan dan kekayaan dunia karena menganggapnya sebagai musibah bagi akhiratnya. Betapa Islam tidak pernah kehabisan sosok-sosok fenomenal yang patut menjadi teladan sepanjang masa. Sosok yang lahir di bawah asuhan sistem Islam. Bukankah kita begitu merindu dengan sosok pemimpin seperti Said dan sistem yang menaunginya?